Ambiar, selamat hari Selasa. Semoga Selasa ini membawa berkah buat kita semua. Ingat, cobaan masalah selalu ada. Tapi yang terpenting bagaimana cara kita bertahan. Dan kita mau mengucapkan terima kasih banyak buat Sobat Ambiar yang selalu bertahan atas setiap cobaan dan juga masalahnya. Kalian semua hebat. Terima kasih. Terima kasih. Emangnya kamu ada sudah masalah bertahan. ya, sayang, sabar ya. Terutama juga buat Sobat Ambiar yang punya masalah dalam relationship ya. Kayak siapa tuh? Kalau lagi berantem-berantem. Sabar ya, sayang. Semoga cepet damainya. Ya, Apalagi kamu kalau juga berantemnya sabar, ya. masalahnya insecure. Ya rasa cinta dalam hati namun tak nyaman. Bener ya. Rasa deg-degan Di hatiku. Kuncinya Kuncinya itu adalah kenyamanan. Kalau udah nyaman dia pasti akan nempel sama siapa. Iya sama Iya, kayak aku nempel rasanya nyamannya sama kamu. Iya, karena kita akan menyaksikan ini ada cuplikan, dari trailer film Dewi dan Rian. Oke, ini dia, silahkan. Ngapain kamu nempel-nempel aku? Kamu yang nempel-nempel Kamu aku yang ya. nempel-nempel. Kamu lah. Kamu. lah. Tapi mereka tuh ya, Kamu lah. Dari dulu enggak, juga mereka kamu. tuh saling tidak mau mengakui kalau mereka tuh saling mencintai ya. Kamu yang Kalian cinta tuh- aku lah. Kamu yang cinta aku. Kamu yang Emang cinta kamu aku. gak cinta aku? Kamu yang cinta aku. Enggak, aku biasa aja. Aku juga biasa aja. Nah, kalau perempuan bilang biasa aja, berarti kebalikannya. Di Sobat Ambiar ya, ikutin cara aku. Sama seperti tema kita pagi ini ya. Semalam kita disumpul seru banget ya. Iya. Kita kumpul. Selamat ulang Ya tahun untuk ya kamu bisa sayang. datang ya. Ya iya dong, tahu nggak aku habis dari kerjaan ada 3 lokasi langsung aku datang sama ke tempat Kak Karin ya. Tapi Walaupun aku rapi nggak loh. makan loh. Iya, Rapi bukan buat lu, sebenarnya buat Rian Buat itu. Rian. Rapinya Iya. Karen. Kok baju kamu hitam ikut-ikutan sih? Kamu yang ikut-ikutan aku, orang aku nyampe duluan. Aku nggak tahu kalau kamu nyampe duluan, justru aku yang nyampe duluan. Wah, aku nyampe jam 5. Semalam di lobi ada motor yang ada itunya yang berdua gitu motor. Dia naik motor dari Gua sana. sebahas-bahas lu. Tapi ya nih buat Sobat Heran Ambiar, gua. buat Sobat Ambiar di rumah. Nggak, gue beliin mas lu. Ikutin ya, nih, ikutin cara Mereka aku. yang berdua naik motor. Nggak, boro-boro dia naik motor. Ikutin Mereka cara random. aku Iya, pokoknya gimana? ya. Gimana? Buat siapapun Gimana? itu Sobat Ambiar di rumah, ya karena kan tema pagi hari ini adalah bertahan. Kalau mau bertahan itu Bertahan caranya. disakiti. Ya makanya kamu dengerin. Aku punya cara untuk bertahan dari kamu. Gimana? Kalau enggak melepaskan pelan-pelan, pilihan lainnya adalah mendapatkan pelan-pelan. Lama-lama mah masuk ke bumper beneran loh kalau Nggak. begitu. Ya, sama seperti bintang Gue tamu udah kita. jaga harta gua. Gue udah jaga diri gua. Kamu udah jaga harta kamu? Iya. Ya gagal deh gua. Buat Sobat Ambiar, sama seperti bintang tamu kita yang pertama, baru saja menikah. Iya. Sang suami mendapatkan dia pelan-pelan. Dulu dia fansnya, dia menunggu bertahun-tahun. Aku menjadi cinta setelah ku tahu cintamu palsu sebelum merana karena cinta. Tapi aku Produser, ini tombol off-nya di mana ya? Gue mau ngomong nih. Ya. Produser kita Ujus. Produser baru. Kita punya produser baru punya guys. produser baru. Namanya Ujus. Jadi namanya Ujus. Ujus, kebetulan yang Ujus kreatif itu sudah nggak ada. Nggak ada. Menjadi Ujus produser. Nah, ya. Selamat ya Jus. Selamat Jangan Ujus. sampai salah sebut ya, nanti dia Pak sensi Ujus, loh. mohon Ya, maaf ya Pak boleh. Ujus. Suka marah-marah Ujus itu. Oke, buat Sobat Ambiar, kita ketemu sama pasangan kita. Kita balik Ya. lagi ke bintang tamu kita. Ini sang suami mendapatkan dia secara pelan-pelan. Dulu dia adalah fansnya. Sang perempuan dia menikah, kemudian bercerai. Ditunggu terus sama sang pria sampai akhirnya kemarin mereka baru saja menikah. Sabar menunggu. Sabar menunggu, mendapatkan pelan-pelan. Di pagi-pagi Ambiar, ini dia Kiki Amalia dan juga Agung Nugraha. Pengantin baru tuh, auranya. Wanginya itu beda ya kalau pengantin baru Coba ya. kita cium. Wangi apa sih kalau pengantin baru? Wangi kebahagiaan. Kalau menurut kamu wangi apa? Wangi halal. Ember. Wangi kekayaan. Karena duit. Kenapa kamu harta-harta mulu sih sayang?
pengusaha masnya. Kamu juga bisa jadi pengusaha kalau mau kerja. Ya emang aku kerja. Kan kerja tiap hari kita. Sabar, Ya udah sabar. Ayo kita iya. berterima kasih sayang. Mas. Kamu nanti aku jadiin pengusaha besar ya. Bener ya, Oke, Abi? ya. Makin gua mau. Mas Agung Nugraha, Kiki Amalia sayang. Iya. Kami semua di sini mau mengucapkan Terima kasih. Sama-sama. Iya. Sebelum Tapi kali di mereka tuh mukanya sampai ini banget ya, sampai sama banget Blushing, gitu ya. gitu. Kakak, sebelumnya aku mohon maaf kemarin aku nggak datang ke Nggak apa-apa, Iya, saya emang nggak aku Ya apa-apa. nggak pas ada acara nyanyi tahu kok beliau aku nggak ada di mana Memang itu. kami kalau diundang nggak pernah datang di sini. Enggak, tapi Kakak pasti lihat kan di IG sayang. aku ada di Iya. aku nyanyi di yang penting Palembang. doanya aja. Iya. Itu udah berharga banget buat kita. Memang kami lebih memilih uang dibanding ke Pertemanan acara ya. orang. Iya Iya. benar ya. Buat Kiki Amalia. Kayak gitu. Apa rasanya menikah? Ya alhamdulillah seneng bahagia. Ini. Rambutnya sampai acak-acakan. Acak-acakan baru bangun langsung. Oh, habis diapain sih? Biasa mandi basah. Oh iya, ya kalau mandi basah dong, ya kan? ya. Kita mau kasih lihat ya, Mas Agung Nugraha dan juga Kiki Amalia kebahagiaan mereka yang baru saja menikah beberapa waktu. Nugraha dan juga Kiki Amalia, tanggal berapa menikahnya? Sekali lagi kasih tahu buat Sobat Ambiar. Tanggal 27 November. 27 November. Kita akan bahas, ada tanggal 27 November itu adalah tanggal yang spesial sekali. Nanti kita akan bahas ya, tapi buat Mas Agung Nugraha. Iya. Apa rasanya akhirnya resmi menikahi seorang Kiki Amalia, seorang perempuan yang dinanti-nantikan dari zaman dulu karena emang awalnya ngefans sama Kiki Amalia? Semua orang kalau yang namanya sudah menikah pasti senang. Iya. Senang ya, Kang ya. Senang Ya, banget. Udah lama nunggu gitu kan. Akhirnya saya sudah berumur dan sekarang Allah menjodohkan, ya alhamdulillah bahagia. Mohon maaf umur berapa Mas? Saya umur 38, 39. Alhamdulillah. Mungkin resep Ima awet ngora. Tebenten jauh, terang-terang. Gak beda jauh ya. Tapi mungkin Sobat Ambiar banyak yang penasaran. Emang kok bisa dibilang ngefans? Emang awal kenalnya gimana? Boleh diceritain gak sih, Ki? Aku yang cerita. Boleh. Dia aja lah kan dia ngefans ya. Oh iya, boleh. Kamu aja cerita deh. Ya, aku ada di acara, satu acara dikenalin. Dulu kan sempat lihat Kiki di TV, terus saya berpikir kapan ya saya bisa kenal gitu kan. Akhirnya sekian lama, mungkin Allah udah kasih jalan dan akhirnya ada seorang teman ngenalin Kiki. Memperkenalkan. Ya, ngenalin Kiki di satu acara, ya dari situ deket lah. Memperkenalkan setelah Kiki sudah bercerai atau? Oh iya, Baru kenal 4 bulan yang lalu. 5 bulan ya? 6 bulan lah. Iya, 5 bulan yang Sekitar lalu. segitu. 5 bulan yang lalu. Apa sih yang bikin mantap dari seorang Agung? Baru juga berapa bulan kenal, udah langsung mau melamar, ajakin Kiki Amalia untuk lebih serius lagi. Ya kalau mantap ya dari diri aku ya, dari hati. Kalau udah yakin ibadah sunnah Rasul ya sudah lakukan. Daripada lama juga berpikir, tapi akhirnya gitu kan. Mending sekarang kalau udah mantap hati ya udah lakukan aja. Aku dulu gitu Mas. Oh gitu. Daripada lama-lama, ya kan sunnah Rasul, ada orang yang ingin bertanggung jawab, ya aku nikah gagal 3 kali. Bukan gagal, belum berhasil, belum nemu Jodoh. yang pas, belum Bukan jodoh. gagal, nggak ada yang gagal teh. Ya nggak ada yang gagal karena imamnya tidak selalu mengatakan bahwa tidak akan pernah gagal. Karena kita sebagai makmum kan tergantung imamnya. Makanya jangan pernah mengatakan perceraian, perpisahan. Jangan ya sayang. Enggak, aku nggak pernah bilang itu. Jadi kalau aku ngambek, aku cerewet, bawel, udah mending kamu tinggalin aku aja. Tapi jangan tinggalin rumah ya. Tinggal beda kamar aja nggak apa-apa. Tapi jangan pernah keluar dari rumah. Apa nanti kita beda kamar? Yes, beda kamar. Oh iya, beda kamar. Iya dong, nanti aku bisa main game. Jangan ditiru ya pasangan jangan baru ya. ditiru. Jangan ditiru. Kalau ini contoh yang sangat buruk. Kiki. Ide saya. Tapi kalau Kiki sendiri, apa yang bikin Kiki mantap untuk menerima pinangan Mas Agung? Kita kan tahu bahwa Kiki juga pernah melewati Iya. rumah tangga, Oke. kemudian akhirnya bercerai, ada Iya. trauma juga pasti. Betul. Yang paling pertama adalah perjuangan dia. Perjuangan dia yang luar biasa untuk mendapatkan kakak, untuk ya. mendapatkan aku gitu. Nggak semua laki-laki bisa mau berjuang dengan aku yang orangnya agak keras, bisa dibilang keras hati. Aduh bener banget ya Kak, kita suka diperjuangkan. Dan ya, Kak. apa namanya untuk mendapatkan aku ya, aku juga lihat gimana dia memperjuangkan akunya gitu. Ya dari situ aku ngelihat. Dan yang paling penting keimanan dia dan ketakwaan dia sama Tuhan sih. Gitu. Itu buat kamu yang penting ya? Penting. Kalau udah dia punya iman, pasti dia takut sama Tuhan. Itu yang pasti. Ini aku setuju. Ya. Itu hai laki-laki yang mau pinang aku, kamu perjuangkan aku dong. Pokoknya
jangan pernah insecure. Jadi kamu harus berusaha untuk mendapatkan aku. Yang insecure tuh maksudnya pesan dari kamu untuk dia atau dia ke kamu? Ya pesan aku untuk dia, otomatis kan dia untuk aku. Oh iya. Kayaknya AC-nya panas di sini ya, mana sih? Kan kalau masih janur kuning belum melengkung, siapapun bisa memperjuangkan kita kan? Iya. Jangankan janur kuning, kalau aku sebelum ada bendera kuning, aku akan terus maju. Tetap ada batasannya. Kalau udah suami orang, kalau udah suami orang, kalau udah istri orang, tetap harus ada batasannya sayang. Bener. Tapi Ki, aku mau nanya. Yes. Kan kamu bilang perjuangannya. Ya. Tapi kan baru 5 bulan sebenarnya ya Betul. pendekatannya. Emang menurut kamu cukup melihat perjuangan seseorang dari waktu yang begitu singkat hanya 5 bulan? Ya karena aku merasa semua doa-doa aku yang aku minta selama ini sama Tuhan itu ada di diri dia. Amin. Tuhan berikan, karena jodoh itu kita nggak tahu datangnya kapan kan, anytime bisa datang gitu. Dan aku ngerasa yang udah aku perjuangkan dan yang aku udah doakan selama ini minta sama Tuhan setiap hari itu ada di dalam diri dia. Apa yang kamu selalu doakan dan selalu kamu minta sama Tuhan? Aku minta sama Tuhan diberikan laki-laki yang bertanggung jawab, yang bisa menjadi pemimpin buat aku ke depan, terus yang sayang sama aku dan keluarga aku, itu yang paling penting. Gitu. Insya Allah. Trauma itu pasti ada Ki? Sebelum bertemu sama dia masih ada, tapi setelah sama dia, aku ngerasa bahwa semuanya hilang. Oh ya, bisa Yes. membuat senyaman itu? Senyaman itu. Seyakin itu? Iya, Jadi seseorang itu yang bisa mengobati trauma itu iya, dia gitu. Ada gantinya gitu ya. Yes. Mas Iya. Agung Nugraha ya, sampai akhirnya dipilihlah tanggal 27 November. Yang kita juga tahu bahwa sebenarnya tanggal 27 November beberapa tahun yang lalu adalah tanggal pernikahan Kiki Amalia dengan sang mantan suami. Sama persis, tanggal 27 November. Kenapa pilih tanggal yang sama? Kita nggak tahu Iya, ya. nggak- hotelnya ada tanggal segitu. Lebih ke Karena hotel aku ya? maunya di situ, aku nggak mau di tempat lain. Tadinya nggak tanggal Iya, segitu. iya, iya. Jadi Tadinya. aku ngerasa tanggal udah nggak sangkut pautnya sih kalau tanggal gitu. Jadi jangan disangkut pautkan bahwa pernikahan aku gagal karena tanggal ini sama dengan yang ini. Itu semua tanggal kan hanya kebetulan aja. Jadi ya nggak apa-apa. nggak Tapi masalah. terlintas gak Ki? Kok tanggalnya, aduh ya ampun tanggalnya sama nih kayak terakhir aku nikah. Ya, Sempet gitu dong masih? Sempet gitu. Sempet. Kok tanggal itu Kan aku nggak tahu ya tanggal pernikahan. Dia bilang Kan beda tahun ya. betul. Beda orang Tahunnya juga. sama barengan. Iya, gitu ya. yang penting yang Beda sekarang orang itu juga. until forever. Amin. Amin. No, 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 no. Itu. Jadi itu tidak masalah, itu bukan satu hal yang disengaja, tapi kebetulan memang Betul. gedungnya, availability-nya, Tanggal atau bisanya 27. tanggal 27 Yes. November ya. Tapi kita juga mau ngasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah, ini sempat ada keraguan dari seorang Kiki Amalia. Iya. aku bisa merasakan apa yang Kak Kiki rasakan. Betul. Pasti impian perempuan seperti itu ya Kak. Iya. Dan sekarang kan alhamdulillah Allah sudah mengobati adanya suami. Iya, alhamdulillah, amin. Bersyukur sama Allah bahwa hidup kita nggak selamanya di bawah. Pasti semua akan berputar, Ya. semuanya akan ada di atas gitu. Jadi percayakan semua sama Tuhan, serahkan semua sama Tuhan. Itu yang saya lakukan setiap hari selama ini. Tapi awalnya pasti kan ada keraguan sama abang kan. Ya pasti, karena kan dia kenapa selama ini dia belum pernah menikah, pasti ada kan. Iya, Kok iya, dia iya. sampai umur sekarang nggak pernah menikah, apa gimana gitu kan. Pasti punya keraguan-keraguan itu pasti ada. Dan Terus gimana caranya abang diyakinin meyakinkan itu, kakak? Karena aku, itu dia jawaban dari setiap doa-doa aku, setiap aku minta sama Tuhan, itu Tuhan kasih petunjuk dan didekatkan terus sama dia gitu. Dibukain jalannya cepet, terus dia meyakinkan keluarga aku luar biasa gitu. Jadi aku ngerasa bahwa Tuhan maha baik buat aku gitu, karena bisa membuat aku yakin banget sama dia 100%. Nggak tahu kenapa. Dimudahkan ya. Dimudahkan semuanya gitu. Mas Agung, Yap. cara meyakinkan Kiki Amalia yang pernah gagal rumah tangganya, punya trauma, dia bilang nggak percaya diri, sampai ada perasaan malu. Berarti itu kan pernah ada di momen paling terendah dalam hidup kamu ya Ki ya? Yes, betul. Cara meyakinkan Kiki Amalia itu seperti apa? Aku hidup selalu apa adanya, Kang. Jadi saya tidak berkonsep semacam drama ataupun gimana meyakinkan berbicara apa, tidak. Aku mengalir begitu saja. Toh kalau misalkan Allah kasih petunjuk sama Kiki, mungkin kerasa sama Kikinya. Saya berbicara ke Kiki apa adanya, ke keluarga apa adanya aja. Nggak pernah dikonsep untuk meyakinkan seseorang. Itu aja. Gitu. Jadi segala sesuatu Ya. itu harus apa adanya. Apa adanya intinya itu ya Mas. Ya jujur, keterbukaan, Ya, ya. apalagi rumah tangga ya. Ya, ya. Kalau rumah tangga aja udah nggak ada keterbukaan atau misalkan
kebaca kok kalau rumah tangga mah kalau ada yang ditutupin gitu Betul, ya betul. pasti kebaca Benar, cepet-cepetnya juga pasti Terpenuh kebaca. di konsepnya Kang ya, Ya, langsung. gitu. Tapi benar aku setuju. Jangankan mereka yang menikah ya, yang pacaran aja kadang suka ada yang ditutup-tutupin. Benar. Tidak jujur, tidak mau bicara dari hati ke hati dari ya. awal sih terbukanya. Terbukanya misalkan masa lalu dia seperti apa, aku juga punya kejelekan seperti apa, aku Ya, pasti tahu itu. sebelumnya gitu. Betul. Jadi jangan Iya, sampai tahu dari betul. orang atau jangan sampai pas Betul. menikah baru tahu. Iya. Semuanya jelek-jeleknya aku, sifat Kan aku. kamu udah tahu sifatku sayang. Ya aku tahu lah. Ya, kamu nanya sama aku, semuanya juga tahu. Tapi kan gimana balik lagi sama orang yang bisa menerima atau tidak. Betul, Iya, betul. betul sekali. Itu ya. Tapi buat Mas Agung dan juga Kiki, apalagi Kiki yang sudah pernah menikah, kemudian Yes. akhirnya sekarang memutuskan untuk alhamdulillah menikah lagi, mendapat Betul. orang yang bisa menerima kamu apa adanya. Ketika mau menikah, ada perjanjian pranikah nggak? Enggak ada. Kalau kita dari awal udah ada pranikah, berarti kita nggak percaya pernikahan itu akan langgeng dong. Nggak yakin ya. Nggak yakin sama pernikahan. Gitu. Perjanjian pranikah tuh maksudnya kayak pisah harta gitu-gitu. Nggak tahu, saya nggak ngerti Kang. Aku juga nggak ngerti soalnya kalau tahu Soalnya iya. kalau aku nggak tahu pisah harta apa. Yang aku tahu ya menarik harta gitu. Tapi nggak usah khawatir. Tapi nggak usah khawatir ketika kita sudah menikah dan kemudian kita sudah punya harta. Biasanya hukum juga dalam hukum juga Ada kan? Tawarin ya. istri tidak punya hak kalau kita Oh. sudah punya hartanya. Kecuali mereka mempunyai harta bareng-bareng Iya. dari awal. Iya. Iya, Nah betul. perjanjian pisah harta tuh kalau udah Kalau sudah kerjanya, iya, sama-sama. Oke, iya, iya. Jika memang aset atau propertinya sudah didapatkan jauh sebelum menikah, Iya, ya itu iya. akan tetap menjadi haknya masing-masing. Iya. ya. Oke. Ketika didapatkan setelah menikah, baru Iya. nanti itu akan dihitung gono-gininya. Amit-amit kalau sesuatu terjadi, ya. Tapi kita mah enggak ya, percaya enggak ya, aja memang lah. kalian Harta bersama, Harusnya sih harta memang bersama. seperti itu. Saya nggak gitu. ngerti pranikah, entah itu nggak yakin dengan pernikahannya, apa diniatin, apa Betul. gimana Saya aja nggak ngerti pranikah Saya yang juga saya tahu enggak. prakarya. Tapi kan itu kembali lagi sama hak Iya, dari masing-masing, masing-masing betul. pasangan. Iya, betul, ya, betul, banyak betul. juga yang melakukan Hak hal mereka, tersebut dan ya. itu tidaklah salah juga Betul. pasti. Iya. Kita Iya. harus hargai juga. Tapi Yes. buat Kiki, ada rencana pengen banget nih sekarang cepet-cepet nambah momongan. Pengen banget, tapi itu kan semua rezeki dari Tuhan ya. Jadi aku serahin sama Tapi nggak Tuhan. menunda gitu ya, Kak? Nggak menunda. Pengen banget segera, tapi ya kalau Amin, Tuhan amin. kasih, pengennya secepat mungkin. Tapi bikin selalu everyday. Maksudnya bikin apa? Membuat Bikin kebahagiaan. sesuatu yang membahagiakan kedua belah pihak. Benar. Gitu. Usaha selalu. Ya kan? Kata-katanya. Iya. Jadi Udah ikhtiar berapa daripada bulan ya. emangnya si AA sama si Kakak? Wih kan udah dibilang nikahnya 27 November lo itu. Berarti kan baru Seminggu. Baru seminggu. Ya Allah, di jos tiap hari dong, guys. Maksudnya suntik vitamin karena Suntik kecapean, vitamin, habis kecapean. resepsi tamunya ribuan. Gitu. Ya, Kita aja. ya kan? Seminggu menikah pengen cepat-cepat punya momongan. Cerita. Tapi kita kan berbicara mengenai mohon maaf ya, ini nggak ngomongin soal umur, tapi ya memang realita yang ada Iya, bahwa memang banyak juga yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan momongan di Iya. usia yang tidak lagi Betul. Muda. lebih produktif dari sebelumnya. Ya. Betul. Kalau Kiki dan juga Mas Agung sempat ada kepikiran ketakutan seperti itu nggak sih? Kita nggak ada ketakutan ya. Kita cuma serahin sama Tuhan. Lagi pula sekarang kan teknologi udah canggih. Kalau misalkan nanti Benar. selama sebulan 3 bulan kita belum, kita pakai IVF. Banyak cara lah untuk seperti itu. Jadi nggak usah khawatir. Betul. Ini aku setuju juga buat sobat ambiar di rumah yang sampai dengan sekarang masih terus berusaha berikhtiar. Semoga diberikan ketabahan, kesabaran dan juga kekuatan untuk terus berusaha mendapatkan momongan. Ingat kata Kiki Amalia bahwa sekarang zamannya sudah canggih. Betul. Banyak pilihan yang bisa dilakukan Yes. ya. Termasuk untuk mengadopsi anak juga salah satu pilihannya. Karena itu juga adalah salah satu bentuk kita untuk beribadah kepada Tuhan. Betul. Kita juga mau kasih lihat buat sobat ambiar di rumah. Ini ada satu kebiasaan yang ternyata Kiki Amalia baru temukan setelah ia menikah dengan sang suami. Kiki Amelia kaget bukan main dengan kebiasaan makan sang suami, Agung Nugra. Aduh. Kenapa maksudnya? Dia makannya tuh sehari 5 kali. Oh wow, saya tuh bagus dong. Bagus dong. Semenjak sama sehat. aku dia makannya banyak dulu, dia tuh agak kurus nggak seperti ini gitu. Pas pertama Berarti ketemu enggak. bahagia dong. Iya, Berarti alhamdulillah. Iya bahagia itu Kak daripada sama kita kurus ya kan. Aku juga digeger sama Dewi, aku jadi gendutan bulat banget ya. Semua orang kalau sama gue pasti gendut-gendut. Iya, apa sih? Tapi kalau udah lepas sama gue kurus.
Beda itu ya, beda servisnya beda ya. Kiki emang kamu masakin nggak buat Mas Agung? Iya dong, sebagai perempuan kita harus nge-serve suami kita dong. Jadi apapun yang dia suka kita harus serve gitu. Pengen Enggak, makan tapi aku apa, ralat ya, laki-laki juga harus nge-serve perempuannya, istrinya. Oh iya harus, Iya. tapi aku lebih suka aku nge-serve dia. Oh gitu. Apa masakan favoritnya ini ke Sebenarnya dia Agung? nggak suka Apa? dimasakin terlalu repot ya, jadi dia suka jajan. Oh, Makanan jajanan Sunda. Sunda-Sundaan gitu. Simple dong. Simple, makan peda goreng. Ikan Aduh, asin, sama sambal sambal lalap bisa, segala tinggal macam. Sambalnya gitu-gitu. Ya gitu-gitu ya. Oh, sambelnya kalau perempuan bikin sambelnya enak. Iya, apalagi ini tuh. Ibu Dewi Semuanya bikin enak. sambal. Oh, apalagi dia kalau nyambel sambil nyanyi ya, Wi. Iya. Pantesan enak ya. Kalau perempuan bikin sambel nggak enak, udah deh nggak usah diarep. Mas Agung, tapi apa kebiasaan dari Kiki Amalia yang akhirnya Mas Agung baru tahu setelah menikah? Kebiasaannya memang dia ternyata lebih cepat bangun pagi ya kan ternyata gitu kan pagi banget dia udah bangun. Jam gitu. berapa emang? Di jam 4:30 udah salat subuh bangun yakin? gitu Iya, kan. saya Malah dari saya dulu sering udah dibangunin dia kalau salat subuh tadi. Tadi juga bangun salat subuh kan. Saya baru tahu dia itu subuh udah bangun walaupun malam. Dipikir artis tuh kalau bangun siang gitu. Kalau saya kan morning person banget, jadi jam 4, setengah 4 udah bangun. gitu, karena tidurnya juga- Walaupun tidurnya cepat, saya tetap jam setengah 4 udah kebangun. Oh, ya? Automatically. Iya. Selalu seperti itu ya? Selalu seperti itu. Bagus ya kak. Udah tubuhnya punya alarm sendiri. Iya, Betul. iya. Tapi Mas Agung punya istri, buat saya sih ini satu anugerah yang luar biasa ya. Punya istri yang sebelum subuh dia sudah bangun. Betul. Kenapa tuh? Menjemput pasti dong. rezeki. Iya lebih benar, awal. membangunkan sang suami, mengingatkan untuk ibadah sholat subuh itu satu hal yang sangat luar biasa. Karena kan ibadah yang paling sulit, kalau buat saya secara pribadi ya sholat subuh. Sholat subuh, ya. Karena kan kita habis beraktivitas. Setengah segala macam. 5. Benturan sama Jadi tidur ya. sebelum setengah 5 udah harus bangun ya kan. Oke, ketika pertama kali dibangunin sama Kiki Amalia sebagai seorang istri, sebagai istrinya Mas Agung, sebelum sholat subuh, apa dalam pikiran Mas Agung menikahi wanita seperti Kiki Amalia? Ya otomatis kaget dong ya baru pertama ya kan. Selama ini kan saya sendiri ya kan tidur bangun jam berapa aja bangun. Sering kelewatnya kan gitu subuhnya. Akhirnya sekarang kaget ada bangunin sholat subuh gitu kan. Jadi kita Alhamdulillah. berdua kadang-kadang masih nggak percaya kita udah nikah ya ini gitu. Nggak berasa gitu. Kita kok kayak udah kayak masih sama Kadang pacaran gitu. habis sholat subuh udah ada kopi. Good morning sayang. Gitu. Ya kayak gini tuh yang Udah ada enak pisang loh. goreng, bala-bala, misro. Yang kayak gini tuh yang enak. Kenapa? Iya dong, maksudnya itu Gimana? kalau udah serak hatinya nggak usah lama-lama langsung nikah. Berarti kakak nanti kalau Marian pagi-pagi Aku pas makanya aku bangun. nggak mau pacaran. Aku Iya. maunya langsung nikah. Kalau udah kita nikah langsung nikah sama pacaran tuh kayaknya. Berarti nanti pagi bangun Rian. Sayang ini kopi kamu. Enggak, gue udah tahu dia kalau bangunin. Gimana? Bawa kopi sih, bawa kopi. Bangun ya lu, kalau enggak, buh, gua dapet. Emangnya dia inget nggak waktu kita di Bali? Iya. Pada waktu gua masih Oh iya polos. benar. Kalau cara membanguninnya. Benar, Bangunin gue digojlok-gojlok. aja sampai digunjek-gunjek bangun. Gue udah teler-teler. Hah? Benar, Ini benar. paling tahu nih. Ini orang Oh, paling iya? pertama yang aku pakai daster udah tidur lang. Dan dari situ aku belajar bahwa kalau mau ngelihat perempuan cantik saat apa? Saat dia bangun tidur. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di pagi-pagi Ambiar. Ambiar akan kita hadirkan sosok yang memberikan inspirasi sangat luar biasa. Luar biasa. Kita harus berikan apresiasi yang luar biasa bagi beliau yang sudah berikhtiar bukan hanya untuk dirinya tapi anak-anak di sekolah yang ia ajari berbagai banyak hal. Di pagi-pagi Ambiar kami dengan sangat bangga menghadirkan Ibu Guru Sahari. Ibu, Kami berempat. kami dengan sangat rendah hati Iya. mewakili Sobat Ambiar di rumah, Iya. mewakili orang tua murid yang ibu tentu saja ajari anak-anaknya. Kami semua di sini mau mengucapkan Terima kasih. Ibu silakan. Silakan boleh Ibu duduk. Iya. Ketika kami tahu sosok Ibu Sahari sebagai seorang guru honorer,
23 tahun menjadi guru honorer. 10 kilometer ia harus berjalan kaki setiap hari untuk bisa mengajar. Di sini kami langsung bilang, kita harus undang ibu ini. Ya, makasih banyak Mas. Saya diundang ke Di Sulawesi ya, Ya, Ibu, ya? dari Sulawesi. Dari Sulawesi. Ya, dari Sulawesi Mas. Kabupaten Pangkep, Sulawesi Pangkep. Selatan. Pangkep Sulawesi Selatan. Selamat pagi buat masyarakat Pangkep Sulawesi Selatan. Semoga yang menyaksikan, kita juga yakin pemerintah daerah setempat ya, siapapun itu bangga dengan sosok Ibu Sahana. Pasti. Ibu sejak kapan Ibu akhirnya memutuskan saya mau menjadi seorang guru? Saya pernah mengatakan itu Mas sejak tahun 2016. Saya mau berhenti mengajar pada waktu itu. Tapi anak siswa saya Mas menangis. Peluk saya. Dia rangkul saya katanya, "Bu, jangan menangis. Jangan Ibu berhenti mengajar. Karena kalau Ibu berhenti mengajar, kita ini bagaikan ayam yang kehilangan induknya." Disitulah barangkali Mas saya tidak bisa karena saya tidak bisa tinggalkan anak-anak, karena saya selalu terharu untuk anak-anak. Iya, disitulah barangkali Mas saya sampai sekarang saat ini saya tidak Hebat bagaimana banget. ya sampai saya tetap mengajar. Bu, boleh diceritain nggak sih Bu perjuangan Ibu setiap harinya untuk mengajar di sekolah? Dengan menempuh jarak yang jauh. Kalau perjuangannya itu Mas, Mbak, kita ini berangkat jam 5.30. Berangkat Jam dari 5.30, rumah. setengah 6. Ya, setengah 6 lah. Ya, kita berangkat dari rumah ke sekolah, ke sekolah. Kita naik motor sampai 30-an. 30 kilometer. 30 kilometer Ya. naik motor, Naik motor. 30 kilometer. Ya, sampai di sana kita jalan kaki lagi Mas, naik gunung. Oh ya Allah. Ya, Jalan kaki naik gunung berapa lama kalau jalan kaki Bu? ya kadang hampir 1 jam hampir 2 jam lah Mas. Ya, Sekali jalan, sekali pergi, 2 jam jalan kaki. ya Mas. Berarti pulang pergi 4 jam untuk jalan kaki. Enggak Mas, karena saya nginap di gunung, di perumahan. Ada kan perumahan sekolah. Ya. Oh jadi sekolah memberikan fasilitas tempat tinggal? Ya, gitu, Ibu? ada khusus tempat tinggal Mbak. Jadi Ibu... Untuk perumahan sekolah memang. Oh, Iya. oke. Oke, di situ ada perumahan yang tinggal di perumahan sekolah itu guru-guru? Sendiri Mas, karena saya sendiri perempuan. Sendiri? Iya Mas. Cuma anak-anak yang temani kalau malam, sore datang ke rumah. Yang tetangga-tetangga di sekolah itu yang tinggal di sekitar sekolah. Ya Allah, ini Ya. kita lihat di sini Ibu sampai menerjang bebatuan, Hutan, hutan. ya. Iya, Oh. betul. Sekali. Jadi sekolahnya di tengah gunung, di tengah hutan seperti itu? Ya, di tengah hutan Mas. Di atas situ ada gunung. perumahan warga? Ya banyak Mas, ya sekitar dia berjauhan Mas, kadang ada 2 kilo, 3 kilo, ada lagi rumah saat begitu. Jadi- berjauhan, tidak cuma itu saja yang di dekat sekolah itu, ada beberapa rumah di situ. Jadi Ibu tinggal di situ khusus hanya untuk mengajar aja? Ya Mas, Tapi Ibu punya rumah yang lain bersama keluarga berarti? ada rumah di luar Mas, dekat dari kota. Oke. Itu kalau di rumah keluarga sama siapa aja Bu? Sama bapaknya Mas, karena anak-anak semua sudah kuliah. Sama suami berarti ya? Iya, anak-anak ada di Makassar. Di Berarti kota tadi yang Makassar. nyetirin itu naik motor itu Bapak ya Ibu ya? Sisa berdua di rumah. Iya, bapaknya yang nyetir itu Suami Mbak. Ibu maksudnya. Karena dia sudah pensiun Mbak. Sudah 2020, dia pensiun bulan 6. Sekolah ini ada berapa? Iya, dia kebetulan dia kerja di perusahaan marmer, namanya Citata. Oke. Oke. Bu, kalau Ibu pulangnya ketemu sama suami seminggu berapa kali Bu? Ya, kadang saya pulangnya itu Mas 2 kali, kadang 3 kali dalam 1 minggu. Oh, Sisanya banyak juga. di rumah yang Iya. ada di hutan di gunung itu yang dekat sekolah, yang hanya sendiri ditemenin sama anak-anak yang sekolah di situ. Mas, itu kan anak-anak sekolah Mas yang dari sekolah. Mas bilang yang dekat dari sekolah. Kan banyak yang berjauhan dari sekolah Mas. Ada yang 2 kilo, 3 kilo Jadi kalau jalan kaki ke kalau sekolah. di daerah itu atau di tempatnya Ibu, Ya. rumahnya itu pemukimannya itu jauh-jauh Ya. setiap satu rumah. Ya. 2 Cuma- kilo, ya, 3 2 kilo. kilo, Iya, 3 saya kilo. paham berarti ada yang selalu Ya. nemenin Ibu anak-anak sekolah itu buat
tinggal bersama ibu ketika malam hari misalnya? Ya kalau saya ada kan tetangga-tetangga itu dari sekolah Mas yang tinggal dekat dari sekolah. Banyak kan juga ada juga di situ, kebetulan ada di depan sekolah itu ada yang selalu nemani saya, kadang 2 orang, 3 orang, 4 orang. Begitu Mas, ya. Wow, perjuangannya sangat luar biasa ya. Berpisah dari suami berarti ya, kurang lebih seperti itu ya. Dalam seminggu ya ketemu cuma 2-3 kali betul, untuk Mbak, mengajar anak-anak. Betul Mas, ya. Ini kan lokasinya di hutan ya? Di gunung gitu, maksudnya lewat pegunungan, Mas. pegunungan gitu. Otomatis kan banyak binatang buasnya, Bu. Ya betul Pernah itu ketemu Mas. Ya sering kali Mas, Mbak. Ketemu apa? Pernah diburu juga dengan babi. Dikejar babi maksudnya? Babi. Dikejar babi, ular Mbak, monyet itu kan kayak seperti bersahabat kita. Di atas Ularnya pohon. gimana? Ularnya nyomplek Kebetulan gitu itu ular Mbak jatuh dari pohon. Allahu Akbar. Kalau Kita ular lewat centong Ibu kan ya, gigit. ya tapi alhamdulillah karena maksudnya kebetulan itu. Wih, apa sih ular centong? Ular centong tuh lu, ular kan? Ular pohon, maksudnya ular pohon. Ular kobra. Kebetulan Ular itu dia. centong. Ketemu ular gitu. Jadi Ya, gimana, Bu? jatuh dari pohon Mas. Ya. Itu Ibu kalau jalan kan sendirian, Bu? Ya kebetulan itu Mas, pas pada waktu itu kan masyarakat tapi itu nenek-nenek dan bapak-bapak itu di kampung itu dia pernah kasih tahu saya Mbak, katanya kalau kita ketemu binatang apapun yang kita ketemu di hutan jangan dibunuh. Ya jadi pada waktu itu Mbak saya bilang, saya lihat itu ular jatuh dari atas, saya mundur ke belakang, saya bilang kita yang cari hidup, saya juga yang cari kehidupan saya. Itu saja Mas. Sampai saya mundur itu saya tidak tahu lari kemana dia. Akhirnya dia pergi aja ya? Pergi ya. Karena saya takutnya barangkali saya, makanya saya sudah tidak dia lari kemana. Kalau monyet, Bu? Kalau monyet kayak bersahabat Gelantungan. Mbak. Ya karena di atas pohon. Kan Ibu suka bawa-bawa ini nih makanan atau apa bawa? Ya suka kalau saya diambilin? tenteng itu makanan Tentengannya, Mbak. iya. Ya saya tidak mau bawa kayak pisang kan biasa katanya. Tentengannya nggak suka digangguin tapi? Iya, alhamdulillah Mbak. Enggak ya? Kalau babi, Bu? Kalau babi itu Mbak dulu kebetulan barangkali bakubur barangkali itu babi terus saya lewat. Bakubur itu apa, Bu? Iya, babi dengan Oh, kejar kejaran. Ya kalau bayi pasti kan kejaran pas mau ngejar tuh ya Ibu ya. Pas saya lewat jadi saya lari. Oh, jadi Ibu itu sendirian tuh dikejar babi, Bu? Ya kan Bu, pas kalau ada babi mau ngejar kan Bu. Tapi luar biasa ya. Ibu penasaran, Ibu kan perjuangan Ibu sangat luar biasa ya Iya. buat anak-anak tersebut. Boleh tahu nggak Bu? Iya. Ibu tuh digaji mungkin ya atau dibayar sama Iya. sekolah. Honorer Iya, atau honorer. gimana? Itu gimana? honor? Betul Mas. Bukan bulanan Tidak ini pasti ya, digaji Ibu, ya? Mas. Karena itu namanya digaji karena itu siswa saya kan kurang Mas. Kurang maksudnya jumlahnya Cuman sedikit? Jumlahnya sedikit, Berapa, cuma Ibu, 50 jumlahnya, orang. Ibu? Satu Kelas Satu 1 sekolah? sampai kelas 6. Oke, jadi satu sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6 hanya 50 Hanya orang? 50, Mas. Ibu mengajar kelas berapa? Kelas 1 Mas. Berapa orang di kelas 1? Kalau saya cuma 10 orang. 10 orang. Iya. Lalu bagaimana, Bu, untuk pendapatan Ibu? Pendapatannya bagaimana? Kalau itu pendapatannya Mas, karena itu namanya dari dana bos. Kita kan ini banyak honor Mas. Sedangkan itu kan cuma sedikit itu dana bos, kalau siswanya juga sedikit. Itu kan dari dana bos. Jadi per mingguan atau dibayarnya atau per bulanan, Ibu? Per 3 bulan Mbak. Per 3 bulan? Iya, baru terima karena itu setiap 3 bulan baru keluar dana bosnya. Per 3 bulan berapa Ibu dapat? Kira-kira berapa? Bu? Kalau boleh tahu. Aduh Ibu. Mbak, gimana ya? Gak apa-apa. Saya itu Mbak, Gak apa-apa kan. Izinkan, mohon Izinkan maaf sekali kami, lagi, izinkan kami untuk mengetahui, termasuk juga Sobat Ya. Ambiar, supaya Sobat Ambiar di rumah juga tahu, mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi saat ini untuk Ya, perjuangan betul, Mas. seorang ibu sehari. kalau gaji saya itu Mas, mungkin Mas kaget. Cuma 100.000 per bulan Mas. Ya karena itu dari siswa. 100.000 per bulan. Iya Ibu. Mbak. Berarti dapatnya 300.000. Iya Mas. Apa yang membuat Ibu bertahan? Saya itu bertahan di sana Mas karena itu anak-anak apa ya? Kayak saya anggap sebagai anak saya. Karena kalau saya ungkap itu, saya sebut saya mau pindah atau saya mau berhenti, anak-anak menangis.
Di situ barangkali saya tidak bisa tinggalkan anak-anak sebagai tanggung jawab saya sebagai guru. Tanggung jawab moral ibu. Ibu, Iya. ibu untuk 100.000 per bulan itu kan mau dihitung-hitung agak susah ya. Iya, buat betul, Nggak Mas. masuk akal ya? nggak masuk akal itu. Betul, Mas. Bagaimana keadaan suami ibu? Ya, keadaan Bekerja? bapaknya dulu Mas kerja. Dia kerja di perusahaan Marmer Citata. Oke. Iya, tapi sekarang dia sudah pensiun pada tahun 2020. 2020. Iya, bulan 6. Bagaimana dengan keadaan keluarga ibu? Iya, keluarga saya Mas. Maksudnya Mas, Keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi keluarga ibu. ya itulah gajinya Bapak yang kita ini Mas. Pensiun bukan Bapak nggak Gaji pensiun. pensiun. Oh, Ada gaji pensiun sekarang Mas sudah tidak ada karena dia kan di perusahaan. Oh iya. Tidak sama kalau Mas apa namanya? PNS. Ya PNS. Iya, Ya, betul, tidak sama. betul, Iya. Jadi Bu untuk Sekarang menghidupi dari mana kalau sekarang? ya dari saudara Mas, dari keluarga lah, adik, kakak. Kadang dibantu untuk anak-anak. Karena anak-anak semua sekolah Mas. Iya, anak saya kan 5 Mas. 3 laki-laki, 2 perempuan. Sisa yang bungsu itu, sisa itu saja yang kuliah sekarang, sudah semester 5. Biaya kuliahnya dari mana Bu? Dia itu kalau biaya kuliahnya itu Mas, karena alhamdulillah mungkin Tuhan itu Ada aja rezeki gitu ya. adik Bu? barangkali karena saya punya anak semua itu 3 orang dapat beasiswa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi kita lihat kebersamaan ibu bersama keluarga. Ada bapak, ada anak-anak ibu semuanya. Yang paling besar umur berapa ibu? Ya sudah umur 30-an itu Mbak, karena dia sudah nikah. Oh, oke, itu juga masih kuliah. Ya sudah selesai Mbak. Dia sudah selesai, dia kebetulan kerja di PT Kala itu di Makassar, di PT Ya, yang kedua? Haji Kala. Ya kebetulan yang kedua itu Mbak sudah selesai S2-nya. Alhamdulillah. Dia S2 loh. ya kalau itu yang satu sudah selesai satunya juga. Ya yang kedua sudah selesai S2-nya, dia kebetulan honor kontrak juga di pasca sarjana UNM Makassar. Yang ketiga dapat juga beasiswa. Kalau yang ketiga bukan yang ketiga ini Mbak, yang ketiga dengan yang keempat, kelima itu yang dapat beasiswa. Oh, Ya sampai alhamdulillah. sekarang itu Alhamdulillah. karena itu yang ketiga Mbak sudah selesai juga S1-nya. Dari UNM juga dia jurusan olahraga. Luar biasa. Ya kalau Bisa- keempatnya itu Mbak, dia sudah selesai juga S1 dari teknik sipil UNM juga Negeri Makassar. Ini yang dikatakan barokah ya. Betul. Wah, digaji cuma 100.000 ibaratnya. Mana Tapi cukup bisa kalau hidup kita, semuanya. Tapi bisa menghidupi Alhamdulillah, anak-anaknya, Mas, bisa kan, mensejahterakan, bahkan Betul. bisa mensekolahkan setinggi-tingginya. Dan yang kami yakin juga bahwa tidak ada yang sia-sia. Ya. Walau hanya 100.000 setiap bulannya. Bahwa pada akhirnya ketika kita berbuat baik, maka kehidupan akan memberikan hal yang baik untuk kita. Termasuk anak-anak dari Ibu Sehari yang pada akhirnya mereka lulus kuliah dan kami yakin akan mengangkat derajat keluarga Ibu pastinya ya. Mas, mudah-mudahan Amin. Mas. Tapi Bu, mudah-mudahan saya anak penasaran. Sampai kapan Ibu akan melakukan ini semua di usia yang tidak lagi muda? Mengorbankan begitu banyak Ya. hal. Tenaga. Waktu bersama keluarga, waktu bersama suami. Berjalan berjam-jam, tinggal di tengah hutan, meninggalkan suami. Mau sampai kapan? Ya, saya ini berharap terus Mas. Mudah-mudahan kasihan saya bisa terima apa saya punya SK. Supaya mudah-mudahan bisa saya terima SK saya. Supaya saya juga bisa nikmati dengan anak-anak saya. Surat keputusan surat untuk keputusan. Ya. dari guru honorer menjadi guru tetap. Mas. Ya, saya kan sudah Menjadi lulus PNS. namanya Pak Mas. Sudah lulus namanya K2 dulu tahun 2014. Sejumlah banyak itu orang 664. Tapi sampai sekarang kita ini belum diterima SK-nya. Saya sudah lolos sebenarnya Mas. Untuk jadi PNS itu Bu. Ya untuk jadi PNS, Supaya tapi mendapatkan SK-nya uang pensiunan gitu Ibu ya. ya betul Kenapa Mbak. surat keputusannya SK-nya belum juga Ibu dapatkan? Saya juga kurang tahu pemerintahan itu Mas. Saya enggak tahu bagaimana nunya Semoga Mas. ya Ibu Iya. dengan Ibu datang ke pagi-pagi ambiar ini Amin.
ada tangan-tangan Insya Allah, ya. Allah yang bisa Betul. menolong. Dan Ada yang akhirnya Ibu mendengar bisa juga. mendapatkan SK-nya. Amin, Mbak. Semoga Dari tahun berapa Ibu kalau boleh tahu? Sekali lagi, Apanya, Mas? bawa SK-nya Bawa itu. SK-nya. Bahwa Ibu sebenarnya Mengajukan SK. Oh, itu SK-nya, Mas. Mbak yang lolos itu pada tahun 2014. 2014 sudah dinyatakan lolos. Ya. Tapi SK-nya sampai dengan Sampai sekarang sekarang belum keluar. belum terbit. Kita berjumlah itu sebanyak 664. Baik, kami berharap buat Ibu siapapun. namanya Ibu siapa di nick-nya itu? Nggak, belum punya nik, Pak, karena belum ada SK-nya. Oh, Namanya? namanya tapi namanya Ibu Sahari. Sehari. Sehari aja. Ya. Baik, kami berharap bagi siapapun yang berwenang, Ya. Ya. kita saksikan sosok yang sangat inspiratif sekali. Ibu Sahari, 23 tahun mengajar, guru honorer, 100.000 per bulan, tinggal tengah hutan, jalan berjam-jam. Kami berharap semoga surat keputusan beliau untuk menjadi pegawai negeri sipil bisa segera diterbitkan, dimudahkan Amin, ya segala Rabbal usahanya. Amin. Ibu Sahari, kami ucapkan terima kasih banyak untuk segala perjuangannya. Apa yang mau Ibu sampaikan untuk anak-anak murid Ibu yang selalu setiap hari Ibu ajari banyak hal baru bagi mereka supaya mereka menjadi orang yang hebat. Ya, saya itu selalu memberikan saya punya anak-anak itu, Mbak, Mas. Saya selalu kasih peringatkan itu, ya rajin belajar dan rajin ke sekolah supaya pintar, supaya bisa seperti mereka-mereka yang lain, ya siapa tahu bisa kita ini apa namanya seperti mereka yang di luar sana, ya. Ibu Sari boleh berdiri? Sekali lagi kami di sini keluarga besar Pagi-Pagi Ambiar mengucapkan terima kasih banyak untuk saat Ibu Sahari. Kita berharap tentu saja akan ada Ibu Sahari lainnya Amin. yang tanpa pamrih akan mengeluarkan apapun yang ia miliki, akan memberikan apapun yang ia Ya, miliki betul sekali. untuk siapapun yang membutuhkannya. Ibu Sahari, sekali lagi kami ucapkan Terima kasih banyak. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Sobat Tidak Ambiar, ada pagi hari ungkapan ini. yang lebih dari ucapan terima kasih kami kepada Anda pemirsa Iya betul tercinta. sekali. Terutama buat semua teman-teman pemirsa yang baru saja sih, mengikuti Ibu Sahari ceritanya Iya. ya. Karena ada Kak Peti di sini katanya mau memberikan sumbangan, mentransfer langsung Hai uang Mbak buat Peti, terima kasih sama maminya Mbak Peti sama mami suka keluarga nonton di kita. rumah. Pokoknya saya Mbak Feti, kita juga punya Kita hadiah juga buat ada Ibu hadiah dari buat host Ibu, Pagi-Pagi ya. Ambiar. Dari Kiki juga katanya tuh. Semoga menjadi penyemangat supaya Ibu bisa tetap semangat dan terima kasih banyak sudah terus bertahan sampai dengan sekarang. Dan Ibu ini Sahari. sebelum programnya selesai, mungkin kalau masih ada yang mau nyumbang dari teman-teman sahabat Iya. kita, boleh? Boleh. Hadiah buat Ibu Ibu tercinta. Sahari. Ibu Sahari. Inilah pahlawan yang sesungguhnya. Iya. Yang bisa mencerdaskan generasi Betul. anak-anak bangsa kita. Teman-teman sosialitamu, ayo. Udah itu dari tadi dia Ya, udah Pet, WhatsApp. ya, mungkin oke. dari kami belum seberapa dibandingkan dengan perjuangan Ibu Iyalah. Sahari, tapi kita berharap Ibu tetap semangat pastinya ya. Semangat Ibu. Tapi berbicara mengenai bertahan, sayangnya bintang tamu kita yang berikutnya dia tidak berhasil bertahan dalam rumah tangganya yang bahkan usia pernikahannya sedikit lebih pendek dari umur jagung. Tidak seumur jagung. Kalau jagung aja dipanen butuh 60 hari kurang lebih, kalau dia pernikahannya hanya bertahan 3 hari. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan Ratu Rizky Nabila. Sebelumnya kami ucapkan Terima kasih. Iya. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini saya. Sepertinya telat sekali ya. Sebentar ya, Rizky Nabila bilang terima kasih udah undang lagi. Emang sebelumnya pernah kesini ya? Pernah. Apa dong yang Itu membedakan? yang ngebahas pemain bola. Apakah sekarang
sekarang akan membahas pemain bola lagi? Enggak, sekarang pemain tenis. Kita akan membahas seorang pria asal Libya. Seorang pria yang ia nikahi beberapa waktu yang lalu. Tapi di hari kedua setelah menikah, Ratu Rizky Nabila meminta sang suami untuk memberikan talak 3 langsung kepada dirinya. Di hari ketiga mereka bercerai. Kita akan kasih lihat dulu yang satu. Silakan saya. Rizky Nabila, sebelum kita tanya alasannya kenapa 3 hari sudah langsung bercerai, ini ibaratnya kalau pernikahan resepsi, vendor aja belum pada lunas gitu. Iya ya. benar. 2 hari Kak, 2 hari. 2 hari lebih Bahkan parah 2 lagi. hari. Ya, terus 2 gimana? hari kenapa ya? Kok Kok bisa bisa? cuma 2 hari ya? Sebelumnya tapi kita ikut prihatin ya saya. Pasti. Terima kasih Teh Atas Dewi. apa yang terjadi. Atas apa yang Sempat terjadi. pacaran nggak? Iya gara-gara apa sih? Ini yang mana dulu ya? Aku Kita mulai, kita mulai dari awal dulu ya. Coba pilih. Kamu kenal dengan pria asal Libya ini Iya. dari mana? Oke, aku bakal mengakui di sini bahwa aku berbohong kepada masyarakat. Aku kenal cuman seminggu Seminggu sebelum pernikahan. Dari Iya. mana kenalnya? dari salah satu aplikasi, terus aku DM, terus dia deketin aku, deketin, dan ya udah jadi Seminggu. Jadi itu Seminggu. maksudnya menikah gitu saya. menikah. Sebentar. Kamu kenal dari media sosial. Ya, Cuma seminggu. Seminggu kenal. Itu seminggu tuh kamu hitung sebagai pacaran nggak sih? Saya bingung, ini seminggu terus langsung nikah gitu apa gimana? karena saya yang agamanya kurang, saya tidak begitu mengerti. Saya lahir dari 2 keluarga yang berbeda, diversity. Saya nggak begitu ngerti konsep ta'aruf yang benar tuh gimana. Yang jelas saya ingin menjauhi zina. Nah, kenapa cuma 2 hari? Ya mumpung belum ngapa-ngapain, ya udah. Karena banyak ketidakcocokan. Mungkin orang dengarnya kayak apa ya? Mempermainkan pernikahan. Enggak, aku cuma pengen eksekusi cepat aja, Kak. Kamu bilangnya A, B, contoh nggak usah pakai AB deh. Kamu bilangnya bekerja dan lain-lain. Gini Kak Dewi, kalau misalnya aku ini kan janda anak 1 ya. Di karir juga sedang lagi proses gitu menuju ke sana. Kalau disuruh ada tumannya ya aku nggak mau lah. Kalau misalnya banyak orang yang bilang, ih kamu matre segala macem. Saya aja bilang loh, kasih saya mahar yang sesuai dengan Kemampuan dia. Kasih saya seserahan yang sesuai dengan kemampuan kamu. Saya mulai ada red flag ketika dia kan pakai handphone. Pas saya lihat, kok handphonenya berubah. Maksudnya berubah tuh? Tur, Downgrade? bukan masalah, kalau downgrade kesannya gimana gitu Kak. Mungkin dijual untuk dapat cashback gitu. Oke. Dia, kamu ketemu dia di Indonesia kan? Di Indonesia. Pekerjaan dia yang kamu tahu sebelum kamu menikah sama dia ngakunya apa? Dia bilangnya aktor, punya bisnis skincare, tapi ternyata tidak. Bangun tidurnya enggak tuh. Bangun tidur masak, which is aku terima kasih kamu sudah masak buat aku. Terima kasih banget. Cuman kan ini, mohon maaf ya, aku nggak tahu di Libya gimana, tapi ini Indonesia. Suami kerja, istri siapin makan. Aku biarpun bekerja, aku siapin dia makan loh Kak. Sebelum syuting, demi Allah. Sebentar. Jadi ketika melihat video itu, kalau dulu aku menangis. Karena memang ada ceritanya, cerita indahnya tuh ada Teh. Tapi kalau yang ini enggak sih. Oke. Karena aku merasa tertipu. Tahu kasus Saskia sama Vicky gak sih dulu? Ya itu aku begitu. Jadi kamu ngerasa tertipu karena dia mengakunya pengusaha. Enggak ngaku pengusaha. Jadi Pekerja. Kalau misalnya dia ngakunya pengusaha, boleh aku dibilang matre. Boleh. dia ngakunya pekerja di bidang Dulu IT katanya gitu. di Indonesia. Di sana, di sini juga ada bisnis skincare, apalah segala macam. Dia ngakunya seperti itu. Terus kamu tidak mencari tahu kebenarannya itu? Kalau misalnya aku mencari tahu, berarti gini Kak. Kalau misalnya aku mencari tahu sampai seluk-beluk, udah pasti dong nanya. Malam-malam makanya kita nggak honeymoon. Kan aku tanya, kamu dulu gimana? Ini kenapa? Kenapa bisa ke Malaysia? Kenapa bisa begini? Ini kamu kalau kebanyakan bacot di story bener-bener ya. Kemarin udah baikan Kak, di rumah Papi Uya. Ngoceh lagi. Apa ngocehnya apa emang? Dia minta maaf. Terus saya bilang, ya udah kita selesain secara hukum. Entah damai, entah apa, nggak tahu. Nantilah lihat dulu. Karena aku merasa tertipu dan dibohongi. Cuman ngoceh lagi. Kita mungkin juga di sini penasarannya adalah kamu mengenal laki-laki ini seminggu. Tujuannya tadinya maunya ta'aruf. Enggak, tujuannya aku mau menikah, punya imam yang baik. Oke, baik. Iya. Bagaimana dengan pengenalan background lah maksudnya keluarganya? Ya, background check. Background checknya gitu. Yes, Karena iya. kan bagaimanapun juga dia bukan orang Indonesia. Iya Kak. Dia masih warga negara Libya. Iya. Bukan warga negara Indonesia. Iya, Kak. Kamu tahu itu tidak?
Dan setelah menikah, bagaimana dengan surat-surat dan lain-lainnya? Nah, untuk perihal ini saya dikirimin chat, makanya sempat batal nikah di pagi harinya. Banyak orang yang bilang kenapa jadi gagal. Itu ada chatnya, mungkin bisa dikasih lihat kali ya. Anak saya dibilang suruh mati lah, apa segala macem. Sekarang gini deh Kak, kalau background checknya pasti saya udah lakukan dan saya sudah diyakinkan oleh orang-orang. Saya emosi banget sumpah. Saya sudah diyakinkan oleh orang-orang sekitarnya bahwa akan begini dan begitu. Nih masih saya tahan-tahan nih. Cuman kalau misalnya keluargamu mau bunuh anak saya, nih saya udah pakai kalung ini ya, gambarnya pistol. Ayolah, yuk. Gitu. Sorry. Karena saya marah, kesel kayak gini Kak. Dulu udah bawa anak Kak. Anakku ku kandung susah-susah nangis di sini, kesana kesini. Kalau mau perang-perang ayo. Kamu mau panggung ku kasih nih sekarang. Nah, oke. Kamu boleh bersabar ya. Kita berharap kamu diberikan. Bukan gitu Kak. Dulu saya datang ke sini nangis-nangis ya. Kalau saya datang ke sini sekarang nggak ada. Nyenggol anak gue kelar. Kami paham. Tapi ini pertanyaannya. Ketika kamu menikah sama dia, keluarganya hadir tidak? Tidak. Adanya diwakili, katanya dia. Saya kurang paham agama ya. Inilah makanya kalau menjadi anak yatim piatu banyak kurangnya. Contohnya tidak tahu ini, tidak tahu itu. Katanya gini, kalau pernikahan Libya begini begitu. Tidak perlu karena kamu janda, jadi harus diwakilkan saja oleh adikmu. Lah aku yang pemahaman Islamnya masih sebegini, ya aku mah aja. Aku bodoh, iya. Aku akuin. Aku pelin-pelan, iya. Udah, iya. Oke, tapi kan kamu punya sahabat, kamu punya teman-teman yang pasti bisa memberikan masukan, kamu juga punya banyak orang yang bisa kamu tanya, ahlinya Jadi kan misalnya. sebelum menikah minimal sharing gitu sama teman-teman kamu sayang. Ada? Kalau teman deket aku nggak punya. Aku paling cuma lihat figur aja. Misalnya kayak Teh Dewi yang tegas. Beberapa figur lain juga. Kan Nazar yang tegas. Jadi aku gini Kak, asem, pahit, manis. Hidup itu aku cicipin dulu baru salah ya. Gitu. Oke. Ratu Rizky Nabila, kamu bilang tadi ada beberapa chattingan ya, tapi kita mau kasih lihat dulu artikel yang satu ini ya, sebelum kita nanti keluarkan chattingannya. Ada artikel, boleh kamu tanggapi artikelnya? Baik, Ibrahim Alhami sebut diancam akan di titik-titik Ratu Rizky Nabila bantah. Kamu pernah memberikan ancaman untuk mantan suami kamu ini? Sekarang gini Kak, kalau misalnya saya mengancam dia, harusnya dia merasa takut, kan ancaman. Feedbacknya harusnya takut dong. Jangan lebay kayak gitu itu rumah saya, kamu mau masuk ke rumah saya, padahal saya udah bilang saya akan antarkan ke tempat kamu barang-barangmu. Nggak perlu paksa masuk ke rumah saya malam-malam jam 1:30, mana saya habis pindahan. Jadi yang ngancem siapa yang ngancem. Kalau dulu saya diam, dia papain. Kalau sekarang nggak bisa. Kamu ancam mau naik ke atas, berhubung kita udah nggak suami istri, ya saya ancam ngomong begitu. Emang kamu ancam apa ke dia? Ngomong apa? Saya cuma ngomong, bro, you really something. Wah, kamu bener-bener sesuatu ya. Nggak kelar-kelar dari kemarin sampai pagi sampai malam. Lagi masih begitu. Begitu tuh gimana? Telepon, video call, miss call. Untuk aku tidak apa? tidak bisa pisah dengan kamu apa segala macam. Nggak mau pisah ya? Iya maaf ya Kak, aku bukannya so cantik tapi mohon maaf nih. Ini antara pisah, cinta atau mau numpang hidup itu beda tipis. Oke. Baik. Kita mau kasih lihat ini ada postingan dari Ratu Rizky Nabila. Dia meng-capture percakapan dengan sang mantan suami, kemudian dia posting di media sosial milik dia sendiri. Saya harap Anda keluar dari peran aktris yang luar biasa. Kami adalah masyarakat Islam konservatif, kami tidak diizinkan menikah denganmu. Ini kata sang mantan suami. Berikutnya. Bukan, itu dari salah satu keluarganya. Memangnya sekarang saya tanya di mumpung lagi live. Emang kalau artis kenapa? Kak Nazar, emang kalau artis kenapa dosa, haram? Kita masuk neraka kah? Enggak kan? Enggak, iya. Kalau menikah itu belum selesai. Ada selanjutnya Sebentar, yang kedua di sini. Nabila. Ayo bentar ya, saya mau bacakan dulu. Belum selesai. Dan berdoa kepada Tuhan agar Anda kehilangan putra Anda sehingga Anda merasakan sakit dan sakit yang sama. Doa saya tulus dari hati dan ibuku nggak kelihatan. Ini dari siapa? Ini keluarganya juga? Keluarganya itu siapa? Ibunya atau siapa? Aku nggak mau spesifik. Tak dulu, kalau kamu macam-macam kukik balik nanti ya. Oke, jadi itu dia kirim ke kamu, dia forward ke kamu gitu? Dia WhatsApp saya
Kayaknya di malamnya deh. Bahasa Inggris dia ngomong tadi. Malam setelah kamu minta talak? Di malam sebelum akad. Di malam sebelum akad? Kayaknya kalau nggak di malam sebelum akad, paginya baru saya baca. Soalnya kan chat numpuk, Kak. Takutnya saya salah ngomong dikit, tadi dijadiin alasan buat dia. Oke. Jadi kita mau kasih lihat juga komentar-komentar netizen atas pernikahan kamu yang berusia 3 hari. Buka jasa ekspedisi aja, Mbak. Kehidupan aja bisa kilat. Masa pengiriman? Rasa pesan barang online juga belum sampai. Ini barangnya lah. Itu udah cerai aja pakai instan ya. Tolong KUA catatan sipil bikin blacklist buat orang-orang yang bermain ke pernikahan. Dikira lagi main rumah-rumahan, bocah kali nikah itu. Lo nikah mah kawin kontrak. Tapi orang-orang udah 3 hari nih, orang-orang 3 hari nikah belum pulang honeymoon, dia malah udah bercerai lagi. Jadi kamu nikah secara siri ya? Nikahnya secara siri. Secara siri, Tapi baik. mohon maaf, sayang udah melakukan hubungan suami istri. Belum ya? Oh, jadi Tapi romantis gak orangnya, Kak Nabil? Dia baik. Dia... Ya, kakak mah bisa aja. Enggak, maksudnya biasa... yang bikin bercerai itu kan pasti ada ini ono. Iya. Tapi secara personal pribadinya Sampai gitu. kamu mau. Sampai mau tuh kan pasti dia baik, romantis. Asik. Oke, jadi intinya kamu merasa ditipu ya, tidak seperti yang ia janjikan, kemudian kamu memutuskan untuk bercerai gitu. Janjinya, gini Kak, ada 3 hal penting dalam pernikahan menurut saya. Singkat. Restu. Oke. Baik, asik. Lalu juga eksekusi dari niat. Dan yang ketiga itu keterbukaan. Dan itu tidak ada semua? Tidak ada semua. Restu nggak dapet, keterbukaan bohong. Eksekusi dari niatnya mana? Oke. Kecuali saya minta rumah, minta mobil, nggak apa-apa. Baik, itu yang tidak kamu dapatkan, makanya kamu memutuskan 3 hari sudah selesai rumah tangganya. Iya. Singkat, pelajaran apa yang kamu ambil? Pelajaran yang saya ambil adalah jatuh sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali saya nggak masalah. Itu jalan hidup saya yang harus saya terima, Kak Dewi, Kak Nazar, semuanya yang ada di sini. Saya kemarin gagal terus dipuji-puji orang karena keputusan saya benar. Alhamdulillah hari ini saya dihujat, ya memang udah jalannya. Pelajarannya simpel aja sih, Kak. Apa? Skenario saya begini, mungkin saya beruntung dalam perihal lain, agak kurang beruntung dalam perihal ini. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Pagi-Pagi Anda. Terima kasih sekali lagi buat para bintang tamu. Sayang, mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah selamanya. Buat Ibu Guru ini dari kami diterima. Semoga barokah Ibu. Amin. Dari kami, Pagi-Pagi Ambiar, semoga ini tidak seberapa dibandingkan perjuangan Ibu, tapi tentu saja semoga bisa memberikan semangat untuk keperluan Ibu sehari-hari. Terima kasih sekali lagi. Salam untuk seluruh warga yang selalu membantu Ibu di sana. Saya bisa bicara dulu, Mas. Boleh, silakan. Ya, mudah-mudahan saya bisa ketemu dengan Bapak Presiden kita, Jokowi. Mudah-mudahan saya bisa istilahnya saya untuk bertemu ke istana atau bagaimana ya. Saya Amin. Ya. Semoga ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Untuk Ratu Rizky Nabila, sekali lagi kami ikut prihatin. Jakarta dari Trans TV. Terima kasih banyak semuanya Mas, Mbak. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Selalu kesehatan ya. Baik, terima kasih. Dan juga Ratu Rizky Nabila, terima kasih banyak. Kami ikut prihatin, tapi semoga ini menjadi pelajaran hidup yang tidak akan pernah dilupakan buat kamu dan juga buat siapapun yang menyaksikan. Karena pada akhirnya tentu saja hidup adalah tentang bertahan. Bukan siapa yang bernama mandi dari awal, tapi siapa yang akan bertahan sampai akhir. Di Pagi-Pagi Ambiar kita juga akan memberikan kesempatan untuk seorang Ratu Rizky Nabila untuk terakhir kalinya. Kamu punya sebuah single, judulnya apa? Cinta yang singgah, Kak. Cinta yang singgah. Silakan untuk Ratu Rizky Nabila dengan Cinta yang singgah. Cara jalan di cinta seperti ini.